Oke, sudah terlihat slide-nya di layar kalian masing-masing? Mungkin kalau pakai handphone bakalan kecil ya. Oke, kita mulai ya. Jadi ini di minggu ketiga kita akan belajar tentang komunikasi digital dan juga bagaimana evolusi internet. Nah, beberapa tujuan pembelajaran yang ada ini lumayan ya, ada 7 poin. Jadi yang pertama, mahasiswa bisa mengetahui sistem jaringan dasar. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan etika dalam berkomunikasi di dunia internet gitu ya, di sosial media. Lalu yang ketiga, dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa internet ditemukan. Lalu yang keempat, bagaimana menjelaskan teknologi yang menjadi komponen utama internet. Nah, yang kelima, bisa menjelaskan cara kerja teknologi web. Keenam, dapat menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi internet dan bagaimana menggunakannya. Yang ketujuh, ada beberapa isu-isu sosial, politik yang ditimbulkan akibat teknologi internet. Oke, jadi ini ya, ada anatomi dasarnya apa sih? Jadi ada beberapa komponen dari sistem komputer, ada hardware, software yang kita pelajari di minggu lalu. Nah, tapi ternyata di sini juga dimasukkan unsur people, penggunanya gitu ya, dalam satu kesatuan di sistem tersebut. Nah, beberapa manfaat jaringan. Apa sih, bisa ngapain aja? Oh, bisa share computer hardware resource, jadi bisa berbagi resource hardware-nya, bisa berbagi data dan juga software-nya, bisa bekerja, bermain, dan juga berkomunikasi gitu ya. Ini istilahnya 3 advantages, 3 keuntungan dasar dari jaringan. Nah, ini ada beberapa istilah jaringan. Misalnya LAN. LAN itu bagaimana komputer bisa terhubung secara fisik satu sama lain. Kalau teman-teman nanti misalnya di lab komputer misalnya ya, nah ada kabel yang bisa kita colokkan biasanya di laptop, di komputer, yang memang nanti tanpa menghidupkan WiFi bisa connect ke jaringan ini ya, internet misalnya, dia biasanya kabelan gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih istilahnya WiFi yang tidak bisa, mungkin nanti bisa bertanya apakah ada kabelan di lab tersebut ataupun di tempat kalian nanti bekerja. Karena biasanya LAN itu jadi lebih cepat gitu ya dibandingkan dengan WiFi. Oke, ada istilah internet, Ethernet maaf ya, Ethernet. Jadi bagaimana itu adalah sebuah arsitektur jaringan yang populer dan menjadi saat ini menjadi standar industri gitu. Nah, selain LAN ada juga WAN. WAN itu One Wide Area Network. Jadi dia lebih luas lagi jaringannya ya, WAN. Mungkin bisa di suatu kota mungkin kalau misalnya WAN gitu ya. Nah, ada istilah bandwidth. Apa itu bandwidth? Dia adalah kapasitas ataupun istilahnya the quantity data, beberapa kuantitas data yang bisa ditransmisikan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanti misalnya, oh berapa bandwidth-nya? Sekian kilobytes per second, sekian megabytes per second. Biasanya kalau misalnya, kan teman-teman sudah belajar ya, apa sih megabytes, apa sih kilobytes, masih ingat? Di minggu ke pertama atau kedua tuh, yang kedua ya kayak ini ya, kemarin yang lalu ya. Megabytes, kilobytes, gigabytes, petabytes. Nah, kalau misalnya ada yang kecepatan bandwidth-nya 250 megabytes per second dengan yang 100 kilobyte per second, kalian lebih milih yang mana? Oh, yang itu yang 250 megabytes karena dia lebih tinggi gitu ya. Jadi dia bisa mentransmisikan data 250 megabytes tiap detiknya per second gitu ya. Nah, bandwidth itu dipengaruhi oleh beberapa aspek. Media fisiknya bagaimana, amount of traffic-nya seberapa padat gitu ya. Dan juga sekali lagi jenis dari koneksi jaringannya, pakai apa nih nanti dia. Oke, ini ada beberapa istilah, ini tidak akan saya jelaskan details, what is protocol, what is TCP/IP,
silakan teman-teman bisa baca terkait ini. Nah, ini juga akan saya skip yang ini. Oke, kita masuk ke teknologi wireless. Wireless itu memang dia nirkabel, tanpa kabel gitu ya. Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth, 3G, 4G, ada 5G juga sekarang. Ada personal area network, dan lain-lainnya. Nah, ini ada istilahnya tabel perbandingannya. Jadi misalnya Bluetooth nih, kalau teman-teman pakai Bluetooth, oh ternyata dia cuma bisa jangkauannya 10 meter. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin pakai headset yang memang dia via Bluetooth, connect ke laptop gitu ya, ke suatu laptop, habis nanti kalian tinggallah jalan kemana, misalnya beli bakso dulu misalnya ya, ternyata udah kok udah nggak ada sih suaranya, tadi dengerin musik ya, emang udah mungkin sudah nggak connect lagi karena lebih dari 10 meter misalnya kayak gitu ya. Oke, ada Wi-Fi, WiMAX, 3G, 4G, dan ini mungkin nanti memang belum diupdate, ada 5G. Ini memang versi yang masih belum update ya untuk slides-nya. Oke, GPS. Nah, Global Positioning System. Nah, teman-teman kan waktu di minggu pertama sempat saya tanya ya, teman-teman mau jadi pengusaha, jadi cita-cita kalian apa waktu kita kenalan ya. Nah, kebanyakan pengen jadi pengusaha. Yang saya tahu nih di kelas A gitu ya. Nah, misal kita punya usaha persewaan mobil ataupun travel misalnya. Nah, teman-teman butuh untuk menanamkan tadi tuh GPS-nya gitu, supaya bisa melacak di mana gitu ya. Oke, ini juga akan saya skip, tapi ini adalah bagaimana kalau kita men-setting jaringan komputer di rumah. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang pakai istilahnya suatu provider khusus untuk Wi-Fi-nya, Wi-Fi yang digunakan anggota keluarga. Nah, jadi butuh apa aja nih, gitu kan ya. Oke, ini terkait dengan network application, instant messaging, text messaging, teleconference. Mungkin ini juga ada voice call gitu ya, voicemail, voice call juga udah ada. Video call, ini belum ada tambahannya ya, video call. Nah, terus beberapa tips ketika teman-teman berselancar di dunia maya. Ini memang khusus buat teman-teman sosial yang mungkin terkadang belum tahu, oh bahwa ternyata internet is not safe, tidak aman gitu ya. Jadi harus hati-hati sekali. Jadi terkait dengan email, password itu betul-betul di-keep, kecuali teman-teman memang sangat-sangat istilahnya percaya dengan memang dia adalah yang bisa diamanahi begitu ya. Lalu teman-teman juga tolong jangan membuka suspicious attachment. Jadi misalnya ada email, misalnya tiba-tiba mengirimkan, oh selamat Anda mendapatkan peluang beasiswa untuk kuliah double degree di mana misalnya ya. Tapi seolah-olah tuh kayak tahu banget nama lengkap kalian, kalian di prodi manajemen misalnya gitu ya. Lalu ada attachment, please be careful, hati-hati dengan attachment tersebut. Harus hati-hati sekali. Siapa tahu dia memang mengandung sesuatu gitu ya. Entah itu atau phishing ataupun apa, tapi intinya mungkin nanti teman-teman diminta untuk membalas email ataupun apa yang ya kita harus waspada juga. Dan ketika klik attachment, mungkin memang attachment-nya adalah suatu file yang berbahaya. Itu dia. Oke, ini ada beberapa social networking, sosial media saat ini, macam-macam. Lalu ada beberapa istilah di dunia internet, pasti teman-teman sudah tidak asing dengan Wikipedia, YouTube, terus istilah viral video, kalian pasti sudah biasa lah dengan istilah begini ya. Misalnya ada posting, terus nanti kita, apa tuh biasanya, sering banget ya, please do your magic, misalnya kita butuh sesuatu di sosial media, misalnya itu, ataupun crowdsourcing. Teman-teman tahu crowdsourcing, kitabisa.com, misalnya, kita butuh biaya sesuatu buat operasi ataupun apa, memang kita nggak punya biaya, misalnya ada seseorang yang memang sangat sangat membutuhkan dan istilahnya mengumpulkan dana dari netizen, community buat membantu yang sedang terkena musibah tersebut. Oke, terkait dengan etika
di dunia internet mengirim pesan juga hati-hati, misalnya terkait dengan, yang penting itu ini ya, misalnya proofread your message. Sebelum kita send itu tolong kita cek lagi, ataupun terkadang kita komentar nih ya, komentar di YouTube ataupun apa, itu kita harus hati-hati sekali dan tolong dibaca lagi gitu ya, karena jejak digital itu betul-betul ya kadang susah dihapus. Mungkin ketika kita komen, kita habis itu kita nggak bisa delete lagi nih, ataupun jangan anggap bahwa kita itu adalah, apa istilahnya, tidak diketahui. Jangan anggap kita tuh unknown, ataupun istilahnya kita tuh anonymous ini ya, jangan anggap kita tuh nggak dikenali. Mungkin nama Anda, nama akun memang tidak sesuai dengan nama lengkap Anda, tetapi memang ada suatu metode yang bisa menelusuri ini siapa. Jadi sangat-sangat hati-hati sekali. Tidak asal untuk mengirim pesan spam gitu ya, ataupun yang kata-kata yang tidak bagus. Ataupun ketika mengirim pesan via, eee, online itu mungkin tahu, oh, bahwa ada suatu, eee, bahasa yang istilahnya yang common. Jadi kalau misalnya menggunakan caps lock, misalnya ya caps lock semua, "Halo," gitu kan, kayak HALOO, itu tuh seolah-olah seperti berteriak gitu ya, kalau misalnya menggunakan caps lock. Jadi seolah-olah kayak, mungkin dalam artian sedang emosi tinggi kalau misalnya menggunakan caps lock, itu tolong hati-hati lagi. Oke, ini beberapa istilah yang lain tentang peer to peer, bagaimana kita berbagi resource gitu ya. Peer to peer dari suatu laptop ke laptop yang lain, ataupun suatu device ke device yang lain, ataupun mau, grid computing, jadi berbagi power-nya gitu ya. Ataupun cloud computing, jadi dia bentuknya grid computing tapi dia lebih spesifik lagi. Nah, cloud computing itu misalnya ada banyak ya, nanti mungkin akan detailnya sebenarnya ada di mata kuliah SIM, tapi kalau misalnya teman-teman mau baca boleh deh. Nah, bentuknya cloud computing intinya kita meletakkan data, tapi kita tidak tahu fisiknya, ataupun kita menggunakan misalnya nih ya, kita sewa, domain, sewa istilahnya selain domain atau apa istilahnya, ada suatu kapasitasnya ya untuk menyimpan suatu file, kita mau meletakkan website, ya kita bisa menggunakan cloud computing itu. Oke, the evolving internet. Jadi ada istilah-istilah, ini ya, bagaimana sih pertama kalinya berdiri, bagaimana sih pertama kalinya ada internet itu. Nah, ini silakan teman-teman bisa baca istilah-istilah internet, tapi nanti yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, teman-teman bisa menjelaskan bagaimana internet ditemukan. Jadi ini ya, the internet is network of network ataupun global network. Ini istilah-istilah TCP/IP, IP address. Nah, ini yang tadi teman-teman kalau misalnya melihat video dan bisa paham, pasti harusnya paham nih. IP, routers tadi ya, sempat dijelaskan ya di video. Oke, ini bisa saya yakin teman-teman bisa baca sendiri nanti. Nah, from hypertext to multimedia. Jadi memang awalnya itu ketika membuat website, awalnya hanya teks-teks biasa aja, belum ada animasi, belum ada search engine. Wikipedia, YouTube gitu ya. Nah, jadi yang statis itu sudah sangat-sangat jarang sekali. Mungkin yang buat statis itu hanya portofolio perusahaan. Tapi sekarang pun kalau teman-teman punya usaha, misalnya untuk istilahnya itu untuk jual beli dan segala macam, punya toko online itu pasti nanti kan dia dynamic ya, tidak hanya menampilkan istilahnya tampilan dan dibaca aja. Jadi semua juga bisa terlibat. Pengguna bisa misalnya memasukkan add to cart barang yang mau dibeli gitu ya. Jadi lebih dynamic. Dan saat ini bahkan teknologi machine learning pun sudah masuk ke website. Jadi ada rekomendasinya, personalisasi, itu lebih kaya lagi ya website itu. Oke, ada cookies, small file deposit on visitor hard disk.
Nah, ada juga CMS, Content Management System. Nah, ini apa CMS? Jadi teman-teman silakan baca sendiri lagi. Intinya e-learning kalian kan pakai CMS sebenarnya, pakai Moodle. Jadi kalau mau install, mau buat suatu e-learning ya nggak usah mulai awal lagi. Kita tinggal install, ada package-nya. Nanti kita tinggal ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Oke, beberapa istilah juga akan saya skip. Tadi web 2.0 ya, web yang dynamic. Lalu beberapa isu-isu politik, etika, sosial, ada banyak macam ini ya. Seperti days in a row. Jadi ya bagaimana bisa ya kecanduan gitu ya, kecanduan game, kecanduan internet. Dan saya yakin mungkin saat ini pun mahasiswa kebanyakan juga mungkin kadang saya sebenarnya agak-agak nggak mau ya nyebut kecanduan, cuma mungkin lupa waktu gitu ya. Sekali scrolling sosial media bisa lebih dari setengah jam gitu, bisa 1 jam gitu ya. Kalau kalian mungkin scrolling sosial media, IG, Instagram kan kadang nggak terasa tuh sudah mau setengah jam lebih aja, udah mau 1 jam gitu ya. Oke, istilah digital divide. Nah, digital divide itu bagaimana ada suatu pembagian wilayah-wilayah yang bisa mudah mengakses internet, ada yang susah. Misal, di Indonesia, oh Jakarta tuh dia digital divide-nya tinggi banget, dia memang banyak tuh yang bisa mengakses. Tapi kalau misalnya di daerah yang misalnya di nggak tahu tuh, mungkin agak pedalaman, agak susah ya mengakses teknologi, mengakses internetnya itu. Oke, ada suatu istilah palaparing menyatukan Indonesia. Ini memang sudah lumayan banyak yang bisa mengakses internet saat ini. Mungkin misalnya di Papua kan juga sudah banyak yang bisa, tapi ya mungkin ada titik-titik tertentu di pedalaman yang memang masih belum terjamah gitu ya. Tetapi secara garis besar memang sudah mulai diupayakan. Materi sudah habis, ada yang ditanyakan? Mungkin ada sudah mulai mencoba mengerjakan kuis, that's okay, nggak masalah. Ada yang ditanyakan? Sudah cukup? Is it easy?